Oke, jadi hari ini biologi untuk perekayasa. Nah, berhubungannya bagaimana gitu ya? Kalau tadi kan eh, melihatnya tahap teknologi. Nah, jadi ini nih ceritanya yang sebelah kiri, ini ada saintis ketemu fakta dari penelitian di laboratorium dan lain-lain gitu ya. Nah, lahirlah suatu fakta eh, dan sebenarnya ini tidak hanya tinggal suatu teori kan gitu ya. Kita kan suka ngomong gitu tuh, ah itu mah cuma teori dan lain-lain. Tapi teori itu penting loh kalau dilanjutkan gitu. Nah, informasi dari saintis ini akhirnya eh, digunakan oleh prekayasa engineer gitu ya sebagai informasi untuk mendesain suatu produk misalnya gitu. Nah, contohnya saintis menemukan fakta bahwa ini ada bakteri yang bisa dimanfaatkan jamur yang bisa dimanfaatkan nanti akan membentuk antibiotik. Rekayasa ketemu fakta itu, mereka akan mendesain suatu eh, obat dengan bentuk kalau kita kenal kapsul, tablet dan lain-lain, mereka bisa bentuk nanopartikel bla 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 gitu ya, sehingga efektif di dalam tubuh. Nah, gitu ya. Dan ini ketika produk itu berhasil, itu kan dijual, dipasarkan gitu ya dengan setelah melewati tahap-tahap uji klinis dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tentu bermanfaat buat orang banyak. Bisa meningkatkan hidup menjadi lebih baik kan gitu. Nah, dari hasil penjualan ini itu kan akan menghasilkan keuntungan ya berupa uang atau sekarang mah nggak cuma uang, tapi koneksi mungkin ya, kesempatan untuk mengenal banyak tempat untuk istilahnya apa ya, kerjasama. Nah gitu ya, nggak cuma uang, tapi di sini contohnya uang. Ketika uang hasil penjualan antibiotik berteknologi nano bla 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 itu didapat, keuntungan ini itu digunakan kembali oleh prekayasa untuk mendesain produknya lebih bagus lagi. Nah, keuntungan ini juga digunakan oleh saintis, ini ke atas, untuk mendukung penelitiannya lagi. Penelitian itu butuh biaya untuk laboratorium, membayar sumber daya gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat lah kalau udah ikut penelitian dosen, bahwa biaya itu sangat penting untuk mendukung suatu riset. Nah, gitu. Kemudian oleh prekayasa itu membuat sesuatu gitu ya, antibiotik berteknologi nano. Nah, saintis itu dia akan evaluasi lagi. Ini sesuai dengan keilmuan ini apa bisa lebih diperbaiki lagi kah? Antibiotiknya bisa lebih diperkuat lagi enggak gitu ya, misalnya ada bisa ditambahkan zat ini enggak supaya kerjanya lebih efektif. Nah, saintis itu membutuhkan prekayasa untuk menunjukkan aplikasi pengetahuan. Teman-teman bayangkan jamur penghasil antibiotik sudah ditemukan, tapi nggak bisa dibikin jadi obat gitu yang bisa dikonsumsi orang banyak dengan berbagai macam teknologi, kan sayang ya. Nah, di sini mereka itu saling membutuhkan. Nah, tentang kehidupan. Nggak cuma tentang makhluk hidup udah satu gitu, kumbang gitu ya. Enggak, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan sesama dia, dengan makhluk hidup lain, bagaimana sistem tubuhnya berfungsi gitu ya. Tapi tubuh ini ternyata tidak hanya kita lihat kepala, tangan, badan, kaki, enggak. Di dalamnya adalah interaksi molekuler istilahnya. Nanti kita akan pelajari tentang DNA misalnya ya, tentang komunikasi sel dan lain-lain. Terima kasih semua, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Mudah-mudahan jelas.